mungkin di luar negeri pupuknya harganya murah atau spesial saja, diskon yang besar, sehingga hasilnya naik, pupuknya pengeluarannya menurut selisihnya lebih besar, sehingga dia mungkin modalnya beras 4.000, jual 5.000 untuk 1.000 per kilo. Kita harus tahu selisih, karena petani adalah bagaimana menggarisbawahi, mengambil sisa setelah proses, berapa kos yang kita keluarkan, berapa hasilnya, ada perhitungannya. Namanya GAP, Global Agriculture Process. Proses dalam hal kita menentukan HPP. Makanya harapan kami Pak terus kita kedua, karena waktunya sudah 5 menit Pak, kita perpanjang apa-apa. Kedua Pak, saya waktu itu impor dapat tawaran dari India. Dapat tawaran dari India apa namanya? Waktu itu dapat tawaran cabai kering dari India. Cabai kering dari saya dapat telepon, bro ada cabai kering dari India harganya murah. Berapa? Seingat saya nggak lebih dari 30.000. Padahal kalau kita tahu bahwa cabai basah kayak 10 kilo basah 1 kilo kering. Artinya apa? Cabai basah di India nggak lebih 3.000 rupiah. Beda dengan sama. Di tempat kita ini jika cabai basah dibeli 6.000, petani yang dibeli dijual laku 80.000 1.000 pembelinya yang dan kan saya lihat Pak di India di TV, di film Mas joget-joget nari-nari, di sini di pun saya joget-joget. Kalau nggak percaya lihat film India joget-joget nari-nari, kan begitu. Apa masalahnya? Harus tahu dulu. Karena petani mengambil sisa setelah proses tadi. Mungkin di India pupuknya harganya murah sehingga bisa menentukan harga HPP terkait permodalan tersebut. Dan negara ini seharusnya berplasma Pak. Membagikan sebuah program di mana ada program ada banyak. Kalau katanya ada namanya KUR itu BRI, KUR uang 15 juta yang diajukan dari bank untuk beli pupuk, bibit dan lain sebagainya. Tapi nggak terjadi Pak, jadi kulkas, jadi motor baru. Kan begitu, itu yang terjadi. Terus kemudian kalaupun yang betul-betul menanam, realisasinya begini. Pupuknya habis 7 juta, beli bibit 2 juta, olah tanam 15 juta, tapi sisanya paling habisnya 12-13 juta. Sisanya sekitar 2 juta. Itu pun habis Pak, buat apa sisanya? Buat modalnya anak sekolah, anak cilok dan lain sebagainya habis. Waktu panen nggak berani pulang. Kenapa? Karena dia kolektor nunggu depan rumah. Panennya nggak maksimal, hutangnya menumpuk, itulah yang terjadi. Karena kita harus betul-betul mampu berpikir bahwa petani adalah menarasikan suatu hal di mana narasi itu adalah menepat gunakan kos, meningkatkan hasil. Makanya hadir kami di sini Pak Bu, kita bagaimana kita menyampaikan bahwa satu misi dengan BTP ini menarasikan teknologi tepat guna supaya mampu bersaing kepada negara-negara. Tepuk tangan untuk BTP. Terus Pak, mungkin kita lanjut. Kita nggak selesai nanti karena waktu saya panitia cuma 5 menit kan. Oke, sudah. Fotosintesa boleh dibantu. Jadi begini Bapak, kami adalah mewakili dari 2 perusahaan yang kami kelola saat ini. Saat ini kita ada PT Bara Ekosintesa Teknologi yang memproduksi namanya Eco Farming Photosintesa. Ini produk yang sebelumnya memang tahun awal 2021 kami bikin dengan PTB, kami ada permintaan pupuk waktu itu. Kemudian tapi produk ini karena diminta waktu itu belum berizin. Ini tak sampaikan karena masih banyak orang mitra-mitra baru. Mitra-mitra baru, tapi sekarang sudah berizin. Jadi awal 2021 kami belum berizin, kami masukkan perizinan tersebut. Terus kemudian Pak, karena kebaikan PTB, hebatnya PTB waktu itu mitra-mitra boleh mencoba, boleh membeli, tapi untuk kalangan sendiri dicoba di rumah masing-masing. Tapi punya syarat Pak. Ini namanya Eco Farming Photosintesa. Sudah ada fotonya? Sudah. Oke. Ini dulu namanya fotosintesa, sekarang namanya Eco Farming Photosintesa. Ini adalah pupuk padat yang dicairkan dalam penggunaannya. Jadi kita jelaskan betul. Dan ini menarik Pak. Waktu itu ada 2 pantangan Pak. Pantangan pertama adalah boleh dibeli, boleh dipakai, kamu tidak boleh share sosial media karena kita dalam proses perizinan. Tapi 2021 Oktober akhir perizinan sudah aman perizinan. Nah, tapi punya pantangan kedua yang sampai per hari ini masih Pak. Apa pantangannya Pak? Sebagai penggunaan hindari tanah yang dekat makam. Takutnya airnya kena yang mati hidup lagi.
betul. Nah, keduanya tetap makanya besok ibu kalau ada mau motor buku itu kan nanya, dengan makan nggak? Oh jangan belanja. Ya bercanda Pak. Karena saya hobinya bercanda. Karena bercanda itu banyak rezeki. Saya pernah mengalami masa hidup saya susah, nggak pernah bercanda dalam hidup Pak. Hidup saya serius, tanya orang lain ngapain sudah tahu lah, mau tanya salah terus Pak. Tandanya nggak punya duit, banyak utang. Ada yang rasa. Saya Pak, saya adalah seorang pengusaha. Umur saya masih muda, saya belum cuma 40 tahun. Umur saya 38, umur 39. Cuman Pak, saya waktu itu profesi panjang. Saya terlahir dari orang tua yang betul-betul kami keluarga miskin nomor 2 di kampung saya. Nomor 1 ada bibir saya nomor 2. Loh, jadi saya ada. Ibu saya seorang pedagang masih Pak sampai sekarang. Masih. Saya belikan mobil bagus, saya bangunkan rumah, masih pakai sepeda orang. Jadi bangga gitu. Malu Pak, jadi malu. Dan waktu saya punya mau mulai usaha, waktu itu saya sempat Pak, waktu itu saya sekolah bukan karena mampu, karena saya harus belajar. Dan kemudian kami dapat beasiswa. Beasiswanya saya juga ragu, ada 2 kemungkinan. Mungkin karena waktu itu saya beasiswa karena dianggap pintar, yang kedua beasiswa karena nggak mampu. Mungkin karena nggak mampu nyata sih Pak. Kira-kira. Terus kemudian singkat cerita, saya mulai usaha, 13 tahun saya usaha. Mulai belajar sekolah, SMP itu belajar kerja proyek, itu saya jalani Pak, saya patah. Saya tanam apapun saya jual ke pasar pagi-pagi sebelum subuh sudah kita start ke pasar jam 6 sampai rumah mati semua. Begitu tuh. Terus kemudian singkat cerita umur 23 tahun saya sudah punya hutang. Umur 23 tahun saya punya hutang, waktu itu tapi nggak banyak, cuma 6 miliar hutang saya. Umur 23 punya hutang cuma 6 miliar. Alhamdulillah selesai hutang saya, bisnis lah lagi Pak. Bisnis lagi jalan Pak, tapi alhamdulillah bangkrut lagi Pak. Umur 27, ini saya September ulang tahun. Agustus saya bangkrut Pak. Hutang saya jadi sekitar waktu itu hutang saya kalau yang satu aja 63 miliar ditambah sekitar 7 miliar, hampir 70 miliar di umur saya 27 tahun. Benar nggak? Benar. Saya yakin teman-teman mungkin belum punya hutang. Nah, dan waktu itu punya hutang 70 miliar itu Pak, hidup saya serius Pak, nggak pernah bercanda, bingung, nggak tahu main di sini kalau yakin banyak terlalu serius bagi banyak hutang. Makanya dengan di sini saya doakan semoga insya Allah setelah ini hutangnya lunas. Karena banyak Pak di PTC Pak yang dulu punya hutang sekarang hutangnya berkurang. Tapi saya tetap realisasi masih sebagai pengusaha Pak, kan enak Pak jadi pengusaha apa-apa diusahakan dulu. Kita filter diusahakan juga dibayar-bayarkan. Jadi hanya sebuah testimonialnya Pak, saya ini seorang pekerja, saya seorang pengusaha. Artinya dan saat ini saya menekuni beberapa perusahaan yang alhamdulillah kita bolehkan, ada beberapa desa bunga bersama dan di banyak beberapa. Dan memang saat ini saya fokusnya tetap di pertanian. Kenapa begitu? Saya masih meyakini. Kita lihat kemarin masa pandemi. Semua boleh nggak? Nggak boleh. Keluar rumah? Karena nggak boleh harus pakai masker dan lain sebagainya. Tapi makan wajib kan? Wajib dan itu, begitu kan? Pandemi aja begitu. Dan saya meyakini bisnis masa depan adalah food. 86% omset di luar dunia ini adalah makanan. Karena orang makan tiap hari Pak. Mungkin orang beli baju, oh boleh nanti tahu sekali kalau saya beli. Tapi mungkin makan tiap hari. Selama ada tanaman, selama ada tumbuh-tumbuhan yang kita makan, pupuk dibutuhkan atau tidak? Tanaman tanpa pupuk nanti tidak masalah. Kenapa? Karena tanah kita sudah tidak sesuai seperti itu. Unsur daya sudah berkurang. Tanah kita sudah rusak, berdampak karena alam dan lain sebagainya. Tapi pupuk tetap dibutuhkan. Makanya kami mengembangkan bahwa ada beberapa pupuk ini dan pupuk kami memang beberapa. Dan ini adalah pupuk saya Pak, pupuk saya. Cara pakainya ada macam-macam. Boleh Pak kita pakaikan di sawit ini kan 50 gram, dibagi 5 gram per pokok, oh boleh. Tapi saran saya tetap menggunakan air. Karena tanaman makan dari dua. Tanaman makan dari dua. Yang pertama stomata, mulut daun Pak, di bawah daun. Ingat-ingat. Mulut daun di bawahnya, daun buah di atasnya. Makanya kalau kita petani itu seharusnya dari bawah ke atas. Petani kita dari mana? Atas ke bawah rata-rata. Semprot dari atas ke bawah. Semprot dari bawah ke atas. Karena stomata di bawah daun. Atas itu namanya mantel Pak.
sinar punggung, di sinar kuah, namanya marah kan? Marah. Makanya harus dikasih tahu Pak Mikrot harusnya dari bawah ke atas, di bawah jam 10 pagi dan di atas jam 3 sore karena siang itu stomakan menutup, mulutnya tertutup. Nah, makanya dari dua. Yang pertama stomaka, yang kedua pakai akar, mulut akar. Akar berarti di bawah, tanah. Modelnya kalau pupuk makanya ada pupuk semprot, ada pupuk abur atau tanam, karena akar di bawah. Makanya dua. Tapi punya syaratnya apa? pH-nya harus di atas 5 sampai 7. Tanaman baru mampu menangkap nutrisi. Tanaman mampu menangkap nutrisi di pH di bawah 5, di atas 5 sampai 7. Tanaman tidak mampu menangkap nutrisi di pH di bawah 5. Terus bagaimana pH Pak? Apa masalahnya pH itu naik turun? Karena hujan. Kalau hujan pH-nya menurun Pak. Butuh waktu berdiam diri, kemudian dia naik. Baru ketika nanti dia naik pH-nya, baru ada